Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai konsep dasar evaluasi dan asesmen 2 mengenai evaluasi dan asesmen pembelajaran PAUD. Izin memperkenalkan diri. Kelompok 2 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Aisyah Pianti dan teman saya yaitu Novi Solastri. Untuk topik yang akan dibahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip evaluasi dan asesmen. Yang kedua, prosedur evaluasi dan asesmen anak usia dini. Yang ketiga, teknik evaluasi dan asesmen anak usia dini. Yang keempat yaitu instrumen evaluasi dan asesmen anak usia dini. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada PAUD. Menurut Mardi Hayati, dalam mendesain dan melakukan proses atau kegiatan evaluasi, seorang guru hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip diantaranya yaitu yang pertama, prinsip berkesinambungan atau continuity. Bermaksud dari prinsip ini adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau per semester, tetapi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik hingga ia tamat dari institusi tersebut. Kemudian prinsip menyeluruh atau komprehensif. Prinsip ini maksudnya adalah dalam melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir atau domain kognitif, aspek nilai atau sikap domain afektif, maupun aspek keterampilan domain psikomotor yang ada pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip objektivitas atau objectivity. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa objektivitas artinya mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional dan irasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip validitas atau validity. Validitas artinya keahlian, yaitu bahasa evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Validitas juga selalu disamakan dengan ketepatan, misalnya untuk mengatur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi dilihat juga mulai dari kehadiran, keaktifan, dan lainnya. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran PAUD. Asesmen atau penelitian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Prinsip asesmen diantaranya yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, murid, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai ke depannya. Yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan capaian murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Yang kelima yaitu hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang prosedur evaluasi dan asesmen anak usia dini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu prosedur evaluasi atau penilaian anak usia dini. Penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah kegiatan.
Kegiatan yang akan dilakukan guru harusnya tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk satuan kegiatan harian maupun satuan kegiatan mingguan akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak dari program dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru. Yang kedua yaitu menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan guru dapat dibuat sendiri atau menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran harian. Yang ketiga yaitu menetapkan kriteria penilaian. Setelah alat penilaian selesai, selanjutnya guru menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian merupakan patokan ukuran keberhasilan anak. Patokan ini digunakan untuk menetapkan nilai anak. Penetapan kriteria harus memperhatikan anak dan waktu yang disediakan untuk memiliki kemampuan tersebut. Yang kedua yaitu prosedur pelaporan hasil asesmen. Pelaporan hasil asesmen ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bentuk laporan penilaian dilaporkan dalam bentuk tertulis dan lisan. Laporan tertulis ini adalah laporan hasil penilaian yang disampaikan bersumber dari data yang dikumpulkan melalui portofolio. Sementara laporan lisan sendiri disampaikan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila itu diperlukan dan dilaksanakan dengan cara konsultasi antara guru dengan orang tua siswa. Yang kedua, pengumpulan data hasil asesmen. Penyampaian laporan hasil asesmen ini membutuhkan data sebagai bukti otentik bahwa seorang guru sudah melakukan asesmen. Data yang dimaksud sudah tentu adalah bukti faktual yang telah guru peroleh melalui penggunaan berbagai metode dan teknik asesmen. Yang ketiga yaitu pengolahan data hasil asesmen. Pengolahan data asesmen pada dasarnya diarahkan pada upaya menganalisis sasaran objek asesmen berdasarkan data yang sudah terkumpul. Seorang guru berusaha mengolah deskripsi data yang sudah digambarkan dalam Standar Nasional PAUD Permendikbud 137 tahun 2014 dan Kurikulum 13 PAUD. Tidak ada rujukan atau panduan untuk menentukan kriteria penilaian. Namun, untuk solusinya, seorang guru perlu menyusun sendiri kriteria tersebut dalam bentuk rubrik. Serta yang keempat, laporan hasil asesmen. Untuk lebih memahami pola pelaporan hasil asesmen perkembangan anak dan harus dapat merujuk pada pedoman penilaian perkembangan anak dalam kurikulum 2013 PAUD Permendikbud 146 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, peganglah kompilasi data anak yang merupakan input utama dalam menuliskan laporan. Yang kedua, menuliskan 6 program pengembangan yang di dalamnya terdapat nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Terus, yang ketiga yaitu dokumentasi. Jika ada foto yang dapat menggambarkan kemampuan anak, dapat dilampirkan dan di bagian atau paragraf yang sesuai dengan aspek yang dilaporkan. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu tentang teknik evaluasi dan asesmen anak usia dini. Yang pertama, teknik evaluasi anak usia dini. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penilaian kepada peserta didik untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dilakukan pengumpulan data sehingga pendidik dapat membuat keputusan dari pelaksanaan dan hasil pembelajaran anak. Berikut menurut Suharsimi Arikunto tahun 2013 nomor 3. Teknik evaluasi pembelajaran anak usia dini ini dibagi menjadi 2 macam yaitu tes dan non-tes. Yang pertama tes, menurut Jainal Arifin 2010 nomor 5, adapun tes yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara langsung dan dilakukan tes tersebut bisa berupa tes standar yaitu tes untuk mengetahui pertumbuhan dan
perkembangan anak, minat dan bakat, kepribadian, kecerdasan, dan lain-lain. Sedangkan non-tes sendiri yaitu menggunakan metode dengan alat penilaian. Non-tes ini banyak jenisnya, yaitu seperti contohnya pemberian tugas, percakapan atau wawancara, observasi, catatan anekdot, unjuk kerja, hasil karya, skala penilaian, penggunaan instrumen standar, pengembangan perangkat penilaian sendiri atau angket. Begitu menurut Yus Anita 2012 nomor 59. Untuk yang kedua yaitu teknik asesmen anak usia dini. Teknik yang digunakan yaitu teknik observasi terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya teknik observasi naratif atau pengamatan yang dilakukan oleh pendidik yang dituangkan dalam bentuk cerita atau narasi. Teknik pengamatan naratif ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu catatan anekdot atau running record. Yang kedua yaitu teknik observasi terstruktur. Teknik ini yaitu pengamatan yang dilakukan oleh guru, di mana sebelumnya guru telah mengatur suatu struktur yang berisikan aspek-aspek tertentu yang hendak diamati. Teknik pengamatan ini dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu time sample, event sample, checklist dan skala rating, dan wawancara. Yang ketiga yaitu teknik observasi elektronik. Alat elektronik dapat digunakan untuk merekam kegiatan dan hasil kerja anak, yang di dalamnya termasuk teknik observasi elektronik, yaitu contoh misalkan foto, rekaman audio, dan video. Pembahasan kita yang terakhir yaitu yang keempat tentang instrumen evaluasi dan asesmen anak usia dini. Instrumen dalam proses evaluasi dan asesmen tentunya sangat beragam. Adapun beberapa instrumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan salah satu instrumen penilaian yang dilakukan dengan cara menilai unjuk kerja anak, seperti contohnya membaca puisi, menari, bermain alat musik, atau kegiatan lainnya yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan khusus pada anak. Yang kedua, anekdot record atau catatan anekdot. Catatan anekdot ini yang merupakan berbagai macam catatan tentang kejadian atau perilaku peserta didik yang semuanya bersifat unik dan spontan. Catatan ini dapat berguna untuk mengetahui sampai di mana tumbuh kembang anak sejauh ini. Yang ketiga yaitu wawancara atau percakapan. Penilaian percakapan merupakan proses penilaian atau pengumpulan data yang diperoleh melalui cerita, baik cerita oleh peserta didik sendiri maupun cerita yang disampaikan oleh para orang tua. Salah satu contoh penilaian percakapan ini dengan melakukan kegiatan eksplorasi sebelum belajar. Selanjutnya yaitu catatan hasil karya anak. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan sebuah kegiatan, dapat berupa kerajinan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Yang kelima yaitu pemberian tugas. Penugasan merupakan suatu teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan oleh anak dalam waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok. Terus yang keenam, observasi atau pengamatan. Menurut Mulyasa 2012 199, observasi merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Serta yang terakhir yaitu portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi seluruh perkembangan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dalam bentuk catatan maupun dokumentasi. Penilaian portofolio ini merupakan instrumen penilaian yang paling kondisional. Contoh penilaian portofolio dapat berupa dokumentasi saat anak menangis, kemudian dapat juga berupa catatan ketika anak mengekspresikan emosinya. Sekian pemaparan yang bisa kelompok kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.